Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 4801. Di sisi Luo Xiu, matanya langsung berbinar setelah terkejut. Terakhir kali, dia bertemu dengan Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Sang Penghancur Jiwa, dan menceritakan kepadanya beberapa hal yang berkaitan dengan Sang Pencipta. Misalnya, untuk melangkah ke alam tertinggi, Anda perlu mengumpulkan kekuatan tatanan evolusi dari 3 jalan. Ketiga jalan ini memerlukan harta untuk membawanya. Kali ini, Xing Xiu beraksi dan membunuh 4 makhluk tertinggi yang melarikan diri dengan panik. Pembunuh iblis tertinggi dari dimensi iblis leluhur terputus dari 2 jalur, dan 3 makhluk tertinggi lainnya juga terputus dari 1 jalur. Bukankah ini artinya, setidaknya 5 harta karun yang membawa jalan besar itu jatuh di kota itu? Luo Xiu tidak ragu-ragu dan langsung mulai melihat sekeliling. Di bawah keterkejutan penguasa kota Zentian, dialah satu-satunya yang berani berlarian di kota. Tidak butuh waktu lama, wajah Luo Xiu menunjukkan kegembiraan. Dia benar-benar menemukannya, dan menemukan 2 di antaranya. Dengan berakhirnya kekacauan, formasi pelarangan juga memudar sepenuhnya. Aura seorang tokoh berpengaruh datang dan memasuki kota. Alih-alih menimbulkan masalah di kota, ia justru menemukan sebuah benda yang membawa jalan raya dengan kecepatan yang sangat tinggi dan pergi dengan cepat. Ini membuat Luo Xiu sedikit sedih. Bukankah seharusnya harta karun di kota ini menjadi milikku? Bajingan macam apa yang tega membawa seseorang pergi begitu cepat? Napas itu. Sepertinya itu dari dunia seni bela diri. Luo Xiu mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Pada saat yang sama, kuil bintang muncul kembali, dan Zentian Venerable beserta peti matinya sekali lagi tenggelam ke kedalaman kuil bintang dan menghilang tanpa jejak. Meskipun Lord Zentian hilang, orang-orang kuat dari semua dimensi masih sangat ketakutan dan tidak berani memasuki kota dengan mudah. Adapun orang yang baru saja mengambil sesuatu yang membawa kekuatan besar, dia memang dari dunia seni bela diri, dan dia adalah master dunia seni bela diri, Wu Longsu. Luo Xiu tidak mengenalinya karena Wu Longsu terlalu cepat. Namun hanya dalam kurun waktu yang singkat, Wu Longsu benar-benar melihat Luo Xiu dan mengamatinya. Ia juga melihat Luo Xiu, yang tampak hidup bahagia di kota, dan memeluk pangkuan Tuan Zentian. Untuk Tuan Zentian, Wu Longsu juga sangat ketakutan. Begitu masuk, ia merasa terkunci oleh persepsi yang mengerikan itu. Untungnya, ia tidak berencana untuk menyebabkan kerusakan apapun di kota. Kalau tidak, penguasa tertinggi Zentian, yang bisa dipukuli sampai mati, pasti sudah melakukannya. Namun, ia, sang penguasa tertinggi, kemungkinan besar tidak melarikan diri. Waktu berlalu cepat. Ada banyak versi berbagai rumor dari dunia luar. Tak seorang pun di kota Zentian yang datang untuk mengganggu Luo Xiu. Di satu sisi, tidak seorang pun tahu apakah Luo Xiu masih hidup atau mati. Kuil bintang hancur dan Dewa Zentian muncul. Dari awal hingga akhir, Luo Xiu tidak terlihat. Itu dihancurkan bersama dengan kuil bintang. Atau bersembunyi di tempat lain di kota Zentian untuk menghindari bencana. Banyak orang meninggal di alam Fukong. Alam tertinggi juga menderita kerugian besar. Saat ini, kota Tianzhen tampaknya telah menjadi tabu, dan tidak ada seorang pun yang berani mengambil risiko lagi. Kota yang mengendalikan langit saat ini, Xing. Luo Xiu, sebagai utusan berjubah hitam, duduk di loteng. Pintu loteng terbuka, dan ada plakat tergantung di pintu bertuliskan Menara Zutian. Tidak ada orang lain yang dapat menghubungi Luo Xiu. Tetapi Menara Zutian baik-baik saja, jadi tetua Tianzu setidaknya tahu bahwa Luo Xiu masih hidup. Luo Xiu, apakah kau sudah berhubungan dengan Tuan Zentian? Penatua Tianzu sedikit cemburu. Apakah anak ini seberuntung itu? Alam 5 dimensi. Di Istana Seni Bela Diri. Gudaoran menyesap tehnya, meletakkan cangkir tehnya, dan mendesah. Ketika orang-orang kuat dari seluruh dimensi pergi untuk mengincar dan menghadapi Luo Xiu. Orang-orang kuat di alam 5 dimensi ini juga tidak tinggal diam, dan mereka sedang membersihkan beberapa dimensi yang lemah. Karena dalam insiden melawan Luo Xiu, itulah yang berlaku untuk dimensi-dimensi kuat seperti Dewa Leluhur, Setan Leluhur, Roh Leluhur, dan Binatang Leluhur. Beberapa dimensi lemah dan kecil berani bergabung secara membabi buta. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa orang-orang kuat di alam 5 dimensi adalah penumpang gelap? Kali ini, 2 dimensi kecil musnah. Satu-satunya kekurangannya adalah mereka gagal membunuh seorang maha tinggi. Di 2 dimensi kecil yang musnah itu, tidak ada satupun orang kuat setingkat maha tinggi. Luo Xiu sangat terkejut. Dia benar-benar menyebabkan wujud asli Lord Zentian muncul, dan dia bertindak sangat mendominasi. Mungkin kota Zentian lebih cocok untuknya. Gudaoran mendesah. Masuk akal jika seorang jenius tak tertandingi seperti Luo Xiu harus memiliki kekuatan-kekuatan teratas di alam 5 dimensi untuk melindunginya. Namun, bagian dalam alam 5 dimensi sebenarnya tidak terpadu. Baik Istana Agung maupun 5 alam utama, sulit bagi satu pihak untuk membuat semua pihak lain tunduk dan mematuhi perintah.
Meskipun di permukaan, semua makhluk tertinggi harus mematuhi pengaturan para leluhur kuno. Namun, sesungguhnya, persatuan ini hanyalah penampilan yang damai. Masih banyak arus bawah yang bergejolak di dalam, dan beberapa orang juga memiliki berbagai tindakan kecil di balik layar. Sama seperti guru Renmu di masa lalu, yang mampu membunuh sang pencipta tertinggi di alam abadi, bukankah karena pengkhianatan salah seorang bangsanya sendiri ia dikepung dan dibunuh oleh sang pencipta tertinggi dari dimensi lain? Jika Luo Xiu kembali, rasanya luar biasa memiliki pelindung tertinggi, tetapi suatu hari dia mungkin dikhianati oleh salah satu pengikutnya. Setidaknya di sisi kota Zentian, mungkin tidak akan ada kecelakaan berantakan seperti ini. Bab 4802 tentang Luo Xiu dan kota Zentian sekarang sudah berakhir. Orang-orang berkuasa dari semua lapisan masyarakat juga memperingatkan orang-orang di bawah untuk tidak memprovokasi Luo Xiu dan tidak menimbulkan masalah di kota Zentian. Lagi pula, Luo Xiu sekarang telah menjadi kontraktor dan penguasa kota Zentian, jadi dia harus terjebak di kota itu selama sisa hidupnya, tidak bisa pergi. Dan pada saat ini, Penatua Tianzu dari Menara Zutian menghubungi Luo Xiu lagi. Apakah kau ingin meninggalkan kota Tianzhen? Tetua Tianzu bertanya ketika dia muncul. Tidak berminat. Yang membuat Penatua Tianzu terdiam adalah jawaban Luo Xiu yang benar-benar di luar dugaannya. Bagi setiap orang berbakat yang tidak punya pilihan selain terjebak di kota Zentian, bukankah merupakan mimpi untuk melepaskan diri dari belenggu kota Zentian? Namun, sisi Luo Xiu benar-benar berbeda. Kenapa aku ingin meninggalkan kota Tianzhen? Dengan kekuatan kultivasiku saat ini, jika aku keluar dan tertangkap oleh seseorang, beberapa makhluk agung akan langsung datang untuk membunuhku. Luo Xiu berkata dengan tidak setuju. Hanya dengan Miling dan Zentian Venerable di kota Zentian ini dia bisa merasa percaya diri. Begitu dia pergi dari sini, tanpa dukungan ini, dia tak lebih dari seorang biksu dari alam abadi. Makhluk agung manapun bisa meremukkannya sampai mati, apalagi beberapa makhluk agung. Tidak ada yang akan mengganggumu sekarang. Selama kau mengubah identitasmu dan tidak muncul sebagai Luo Xiu, tidak ada yang akan mengira kau keluar, kata Penatua Tianzu lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Luo Xiu menyipitkan matanya. Tetua Tianzu ini tampaknya tengah memikirkan sesuatu. Apa tujuannya? Sesuatu akan terjadi di alam 5 dimensi sana. Badai dan awan sedang berkumpul. Menara Zutian berencana untuk ikut campur dan mengambil bagian. Kalian juga dari sana, jadi sudah sepantasnya kalian pergi. Kata Tetua Tianzu. Mudah untuk mengatakannya. Sekarang aku seorang kontraktor dan penguasa kota Zentian. Dengan kontrak Dao di tubuhku, bisakah aku keluar? Luo Xiu mendesah. Mengapa dia tidak mau keluar jalan-jalan? Meskipun Anda dapat menyelamatkan hidup Anda di sini, Anda tidak dapat tinggal di sini sepanjang hidup Anda, bukan? Para biksu berlatih untuk menjadi lebih kuat, bukankah itu hanya untuk mengendalikan takdir mereka sendiri? Jika hal yang paling mendasar seperti kebebasan saja hilang, apa gunanya mengolah dan menjadi yang maha kuasa di masa depan? Luo Xiu tidak berdaya. Sayangnya, kelemahannya sendiri membawanya ke dalam kesulitan saat ini. Untungnya, meskipun dilema, itu juga merupakan kesempatan. Lagi pula, tanpa perlindungan kota Zentian, ia pasti sudah mati 800 kali. Oleh karena itu, Luo Xiu sangat berterima kasih kepada kota Zentian. Ia tidak bisa berbalik dan memarahi orang lain hanya karena ia terjebak di sini. Tepat ketika Luo Xiu merasa tak berdaya di hatinya, Penatua Tianzu berkata, selama Anda dapat menahan kekuatan erosi 2 kali lipat, Anda dapat berjalan keluar kota Zentian. Benarkah atau tidak? Luo Xiu tertegun. Dia tidak ingat hal ini disebutkan dalam kontrak Dao besar. Zutianlo tidak pernah memberikan informasi palsu. Tetua Tianzu tersenyum. Jaringan informasi Menara Zutian menjangkau semua lapisan masyarakat di berbagai dimensi alam semesta, dan keberadaan Menara Zutian memiliki sejarah yang sangat kuno, dan konon dapat ditelusuri kembali ke akhir era dimensi tinggi. Jadi banyak rahasianya. Beberapa tokoh besar tidak mengetahuinya. Namun Menara Zutian mungkin tahu. Jika itu 2 kali lipat. Luo Xiu menyipitkan matanya lagi. Dengan daya tahannya, kalau double, itu tidak masalah. Apakah itu berarti Anda benar-benar dapat meninggalkan kota Zentian dan berjalan-jalan keluar? Tetapi, jika saya keluar, bolehkah saya membiarkan Master Zentian mengikuti saya? Lagi pula, tanpa Zentian Zun, dia akan berada di level alam abadi dan tidak akan mampu memainkan peranan besar. Luo Xiu juga mengetahuinya dengan sangat baik. Zutianlo ingin campur tangan dalam apa yang akan terjadi di alam 5 dimensi, jadi masalah ini jelas bukan masalah sepele. Mungkin di masa mendatang, suatu tempat di alam 5 dimensi akan menjadi fokus dimensi Zutian. Bab 4803. Di dalam kuil bintang. Sekarang telah menjadi wilayah Luchen. Dia sekarang adalah penguasa bintang, yang mengendalikan keberadaan kota penekan langit. Meskipun tidak ada orang kuat di bawah komandonya untuk mengikutinya. Namun dengan prestisnya di kota itu, saat ini tak seorang pun berani menandinginya. Diam. Luchen datang ke bagian paling belakang kuil bintang dan melihat peti mati besar yang tergantung. Luo Xiu bertemu dengan senior yang terhormat.
Saya punya beberapa pertanyaan. Bolehkah saya menanyakannya? Luo Xiu selalu bersikap lugas dan tidak pernah menyanjungnya secara berbelit-belit. Di satu sisi, itu karena karakter yang suka menyanjung, suka bermain, dan suka tersenyum bukanlah karakternya, Luo Xiu. Di satu pihak, itu juga karena Luo Xiu tahu betul bahwa bagi makhluk-makhluk kuno yang telah bertahan hidup selama bertahun-tahun yang tak berujung, hal-hal rendahan seperti sanjungan sama sekali tidak ada gunanya. Orang kuat yang dapat berkultivasi hingga tingkat tinggi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam hati dan pikiran taunya. Bagaimana mungkin ia tergoyahkan oleh sanjungan Anda? Menurut pandangan Luo Xiu, dalam berhubungan dengan orang-orang kuat kuno ini, Anda hanya perlu menjaga rasa hormat yang cukup dan yang terbaik adalah berbicara secara langsung. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kali ini, Xingqiu tidak memilih untuk tetap diam, tetapi menanggapi. Respons ini juga merupakan semacam pengakuan. Itu adalah pengakuan identitas Luo Xiu. Pengakuan kemampuan. Anggap saja itu sebagai pengakuan keberadaan. Bisakah junior ini meninggalkan kota Tianzhen? Ini adalah pertanyaan pertama Luo Xiu. Ya, tapi kau harus menahan gaya erosi 2 kali lipat. Kau bisa menahannya selama yang kau bisa. Dimensi langit begitu besar hingga kau bisa berjalan di atasnya. Dengarkan ini. Pastikan itu sama dengan apa yang Anda pahami dalam kontrak. Lu Chen berpikir sejenak. Kekuatan korosif yang ia alami sekarang pada dasarnya tidak berdampak padanya. Bahkan jika digandakan, dampaknya tidak akan besar. Lu Chen menebak. Alasan mengapa dia dapat mencapai tingkat ini, sementara orang kuat Fukong lainnya tidak dapat mencapai tingkat ini, seharusnya terkait dengan pedang nirvana milik Wu. Lagi pula, pedang nirvana mengandung kekuatan pemusnahan dan kekuatan pemusnahan. Tampaknya, sampai batas tertentu, keduanya memiliki tujuan yang sama, tetapi tujuan yang sama pula. Ada juga kitab surga. Benda ini tampaknya mengandung misteri yang tidak biasa, tetapi dia belum menemukannya. Luo Xiu berpikir sejenak dan bertanya, kalau begitu, bisakah aku melepas identitasku sebagai kontraktor? Petik 2. Petik 2. Xingqiu tidak menjawab secara langsung dan sedikit terdiam. Luo Xiu sebenarnya ingin melepaskan identitasnya sebagai kontraktor dan menjadi kontraktor kota Tianzhen, bukankah itu bagus? Dari niat awal Xingqiu, dialah yang menyerap Luo Xiu ke kota Zentian, jadi tentu saja dia tidak ingin Luo Xiu kehilangan identitas ini. Namun, dia tetap menjawab, jika Anda ingin melepaskan identitas Anda sebagai kontraktor, persyaratannya cukup ketat. Tolong beri saya saran, senior. Pertama, kita harus membunuh makhluk pembunuh jiwa tertinggi dan mengambil sumber kehancuran. Kedua, menahan erosi dari kekuatan pemusnahan yang sangat kuat. Selama Anda memenuhi kedua syarat ini dan masih hidup, Anda dapat melepaskan identitas Anda sebagai kontraktor, dan kontrak tersebut akan otomatis hangus. Luo Xiu terdiam. Sang maha penghancur jiwa sangat mudah dibunuh. Bukankah mungkin untuk tidak membunuh spiritual supreme? Tidak adakah cara lain untuk mendapatkan kekuatan sumbernya dengan memusnahkannya? Luo Xiu tak berdaya. Tidak bisa. Xingqiu berkata dengan tenang, dimensi pemusnahan sangatlah istimewa. Asal-usul dunia ini, selain berada di jalan dimensi itu sendiri, juga berasal dari para pembunuh jiwa tertinggi dan yang lebih kuat. Yang lebih kuat. Luo Xiu mendengar 3 kata ini. Di dimensi pemusnahan, adakah eksistensi yang lebih kuat daripada makhluk tertinggi penghancur jiwa yang melampaui makhluk tertinggi? Di masa lalu, Luo Xiu berpikir bahwa menjadi unggul adalah akhir dari kultivasi. Hanya setelah ia benar-benar bersentuhan dengan tingkat yang cukup tinggi, barulah ia tahu bahwa ada makhluk yang lebih kuat setelah yang maha kuasa. Mengenai definisi akhir jalan, alam yang maha kuasa hanyalah selangkah menuju ambang pintu. Sebuah portal menuju ujung jalan. Setelah berkultivasi hingga tingkat tertinggi, Anda hanya memiliki kualifikasi untuk melangkah ke portal ini. Lalu jalan itu berakhir. Negara macam apa ini? Bab 4804. Meski tidak banyak dialog, namun Luo Xiu telah menemukan 2 kunci. Salah satunya adalah sebagai master kontraktor, dia juga dapat meninggalkan kota Tianzhen selama dia dapat menahan kekuatan korosif 2 kali lipat. Tetapi sangat sulit untuk menghilangkan identitas kontraktor sepenuhnya. Dia merenung sejenak. Luo Xiu merasa bahwa menjadi bagian dari kota Zentian bukanlah hal yang buruk, malahan memiliki lebih banyak manfaat. Senior, yang mulia, saya berencana untuk pergi sebentar baru-baru ini. Jika ada sesuatu yang penting, bagaimana saya bisa menghubungi senior? Tanya Luo Xiu. Hosisou tidak mengatakan apa-apa. Mengapa Anda menghubungi saya? Apakah kita saling kenal? Karena telah bertahan hidup dalam waktu yang lama dan tak terbatas, Xingqiu tentu tahu apa yang ada dalam pikiran Luo Xiu. Terus terang, Luo Xiu berencana meninggalkan kota Zentian dan berkeliaran di luar, tetapi ia khawatir akan menghadapi krisis hidup dan mati saat berkeliaran di luar. Ia berharap dapat menghubunginya, penguasa kota Zentian, untuk menyelamatkan hidupnya di saat kritis. Apakah kau memperlakukanku sebagai pengawal? Tapi sekali lagi, Xingqiu masih sangat optimis dengan Luo Xiu. Meskipun tingkat kultivasi orang ini sangat rendah,
Kemampuannya menahan erosi kekuatan pemusnahan sangat hebat, bahkan lebih kuat daripada alam abadi. Dia hanyalah seorang kontraktor alami, terlahir untuk menjadi kontraktor. Dia adalah material bagi penguasa kota Zentian. Faktanya, jika orang ini dapat berkultivasi hingga ke alam tertinggi atau bahkan alam yang lebih tinggi di masa depan, dia akan lebih cocok menjadi penguasa kota Tianzhen. Terjadi sedikit keheningan. Xingqiu berkata, jika kau menghadapi krisis di alam 5 dimensi, selama kau bisa meninggalkan alam 5 dimensi itu, entah kau memasuki dunia kehidupan dan kematian, atau memasuki kehampaan di antara dimensi surga, aku bisa menyelamatkanmu. Itu saja. Artinya tidak bisa lebih jelas lagi. Setelah Luo Xiu mendengar ini, ia tak kuasa menahan senyum. Saat menghadapi krisis, selama ia bisa keluar dari batas dimensi, pada dasarnya itu sudah cukup. Dengan jaminan seperti itu, Luo Xiu tentu saja merasa lebih percaya diri tentang perjalanannya kali ini. Dibandingkan dengan keturunan-keturunan agung, garis keturunan dan sejenisnya. Apakah saya dianggap memiliki Invincible yang berdiri di belakang saya dan memiliki dukungan Invincible sebagai latar belakang? Terima kasih, Senior. Luo Xiu mengucapkan terima kasih kepadanya, lalu berkata, Senior, bisakah Anda membantu saya dengan beberapa pertanyaan tentang latihan saya? Apakah Anda punya pertanyaan? Hoshi Shou tidak tinggal diam kali ini. Sebenarnya dia juga sedikit penasaran, pertanyaan apa saja yang Luo Xiu ajukan dalam latihannya. Lagi pula, tingkat kultivasi orang ini bahkan belum mendekati alam abadi. Seharusnya tidak ada yang sulit dipahami tentang kultivasi tingkat rendah seperti itu, kan? Senior, konon 3 jalan bisa digabungkan menjadi satu untuk mengembangkan kekuatan keteraturan. Luo Xiu bertanya dalam hatinya. Hal-hal tentang tingkat tertinggi. Luo Xiu telah mendengarnya dan memeriksa sendiri beberapa informasinya, tetapi dia tidak tahu banyak. Star Shou adalah makhluk yang lebih kuat daripada makhluk tertinggi biasa. Dia pasti tahu lebih banyak. Selama dia bersedia memberitahu, Luo Xiu merasa dia seharusnya bisa mempelajari lebih banyak rahasia. Ambisimu tidak kecil. Kau bahkan belum mencapai alam Fukong, tapi kau sudah ingin bertanya tentang hal-hal di tingkat tertinggi. Xing Shou terdiam. Kalau orang lain, dia pasti tidak akan repot-repot memperhatikannya. Lagi pula, kau hanyalah seekor semut yang bahkan tidak dekat dengan alam langit. Bertanya tentang alam tertinggi dengan matamu di atas kepala sama saja dengan mencari masalah. Bahkan jika aku memberitahumu, kau bisa mengerti aku. Tapi untuk Luo Xiu, itu sama sekali tidak dapat disimpulkan dengan akal sehat. Belum lagi Luo Xiu dengan cepat beralih dari pembangunan fondasi alam Taichu ke tingkat kekuatan tempur saat ini dalam waktu yang sangat singkat. Mari kita bicarakan tentang pemahaman dan wawasan dalam berlatih bersama. Zenmu Dao Luo Xiu berbeda dari Dao manapun yang pernah dipraktikkan oleh para ahli lainnya. Zenmu Dao-nya terlalu istimewa dan terlalu murni. Tak seorang pun pernah melihat Tao yang begitu murni. Bab 4805. Meskipun level Luo Xiu tidak tinggi, tetapi Xingqiu masih menjelaskan kepadanya beberapa masalah kultivasi tentang alam tertinggi. Alam kultivasi telah mencapai puncak Fukong. Mereka yang dapat berkultivasi hingga ke alam ini telah menguasai jalan agung ke tingkat yang sangat tinggi. Jika Anda dapat menguasai jalan besar kedua hingga tingkat ini, Anda akan dianggap sebagai semi tertinggi. Kemudian kembangkanlah cara agung yang ketiga. Kemudian, dengan menggabungkan ketiga jalan menjadi satu dan berhasil mengembangkan kekuatan jalan keteraturan, terobosan tertinggi pun tercapai. Sekarang, di tangan Luo Xiu, terdapat 2 harta karun yang digunakan untuk membawa jalan besar. Tak diragukan lagi, ini adalah harta yang sangat berharga. Tidak butuh waktu lama, Luo Xiu kembali ke aula depan kuil bintang. Dengan perubahan mendadak, jubah hitam muncul di tubuhnya. Luo Xiu menghubungi tetua Tianzu di Menara Zutian melalui batasan formasi yang terdapat dalam jubah hitam tersebut. Jika aku meninggalkan kota Zentian dan pergi ke alam dimensi kelima, apakah ada manfaat tambahan? Penatua Tianzu di sisi lain terdiam. Apakah Anda menginginkan manfaat apapun? Beberapa makhluk agung di dimensi yang semakin kecil mungkin tidak sekaya Anda. Setelah merenung sejenak, Penatua Tianzu menjawab, apakah Anda yakin ingin pergi ke alam 5 dimensi? Lagi pula, dia juga tahu bahwa sebagai kontraktor kota Zentian, ditambah dengan identitas gandanya sebagai master, begitu dia meninggalkan kota Zentian, bahkan wilayah yang tidak kosong mungkin tidak dapat menahan kekuatan korosif ganda. Oleh karena itu, para penguasa kota Tianzhen sepanjang sejarah telah tinggal di kota Tianzhen hampir sepanjang hidup mereka, jarang keluar untuk bepergian. Kalaupun ada yang keluar jalan-jalan sesekali, mereka akan segera kembali dan tidak berani tinggal terlalu lama. Kalau aku tidak yakin, kenapa aku harus mengatakan omong kosong ini? Sikap Luo Xiu tidak terlalu ramah. Penatua Tianzu terdiam lagi. Artinya orang ini mampu menahan erosi ganda yang disebabkan oleh identitas gandanya. Karena kalian sudah memutuskan, mari kita berkumpul di dekat kota kehancuran Tianzhen dalam 1 tahun, kata tetua Tianzu. Apa yang akan kau lakukan di sana? Jalan memutarnya panjang sekali. Bukankah lebih baik kau datang ke sini? Luo Xiu terdiam. Penatua Tianzu terdiam dan terlalu malas untuk menjelaskan. Hanya karena kota bintang Tianzhen,
kota ini akan menjadi terkenal. Siapa yang berani datang ke sini? Pada saat yang sama, Penatua Tianzu mengingatkan lagi, jika kau pergi ke Tianjing, kota kehancuran, pastikan kau tidak membuat masalah, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Luo Xiu melengkungkan bibirnya, apakah aku tipe orang yang tidak peduli dengan kepentingan? Asal kau tidak menggangguku, aku tidak peduli padamu. Setelah beberapa saat, setelah memutus komunikasi, Luo Xiu memasuki kondisi kultivasi lagi. Selama bertahun-tahun, ia telah lama mengembangkan kebiasaan berlatih yang baik, dan ia tidak pernah merasa bahwa berlatih itu membosankan. Sebaliknya, ia menikmati sensasi berlatih, terutama kesenangan dalam meningkatkan kemampuan. Tepat pada saat ini, situasi di dunia kehidupan dan kematian telah mengalami beberapa perubahan. Beberapa makhluk tertinggi dari dimensi dewa leluhur dan dimensi iblis leluhur muncul dan berkeliaran di dekat area yang dikendalikan oleh alam 5 dimensi, sehingga kekuatan tertinggi di sisi alam 5 dimensi ini harus mengawasi pergerakan satu sama lain. Sementara pihak lain mengintimidasi kita dan menarik perhatian kita, mereka mungkin mengirim beberapa orang untuk memanfaatkan kesempatan menyelinap ke alam 5 dimensi, analisis leluhur kuno tertinggi. Bagaimana kalau kita berpatroli dan tidak memberi mereka kesempatan, kata Yu Zizun. Kita tidak bisa berpisah. Setelah patroli terpisah, itu mungkin memberi pihak lain kesempatan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Leluhur kuno tertinggi menggelengkan kepalanya. Kata-kata itu jatuh. Leluhur agung kuno memandang leluhur bela diri dan Taisu, di antara alam bela diri dan Taiji, sebuah peninggalan era dimensi tertinggi muncul. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak yakin. Kedua Supreme menggelengkan kepala. Setiap pihak sedang memperhatikan peninggalan era Supreme, dan aku tidak tahu bagaimana berita itu bisa bocor. Mungkin ada pengkhianat di antara kita. Bab 4806. Ada yang namanya pengkhianat. Tidak segar. Namun di masa lalu, tak seorang pun mengatakan apapun. Tapi kali ini, hal itu telah ditunjukkan secara langsung. Untuk sesaat, semua makhluk tertinggi yang hadir terdiam. Setelah sekian lama, leluhur agung kuno berkata, tugas yang paling mendesak adalah reruntuhan tertinggi yang lebih penting. Jika kita bisa mendapatkan informasi terkait era dimensi tertinggi, mungkin kita bisa menyelesaikan kebutuhan mendesak ini. Ada beberapa hal yang tidak jelas bagi para pendeta di bawah. Namun, Sang Pencipta yang memiliki kedudukan tinggi, sangat memahami hal itu. Bahkan dari sudut pandang kekuatan nyata, alam 5 dimensi tidaklah kuat. Jika dibandingkan satu lawan satu, alam 5 dimensi tidak takut pada lawan manapun. Tapi beginilah masalahnya. Musuh di alam 5 dimensi adalah banyak alam dimensi, termasuk dimensi dewa leluhur, dimensi iblis leluhur, dimensi roh leluhur, dan dimensi binatang leluhur. Dalam situasi bertarung sendirian dan dengan sedikit sekutu, situasi di alam 5 dimensi selalu tegang dan dapat runtuh kapan saja. Aku tidak tahu apakah Luo Xiu masih hidup. Jika kita bisa menjalin aliansi dengan kota Zentian melalui dia, kata Martial Ancestor Supreme dengan mata menyipit. Sebelumnya, di kota bintang yang menekan langit, sang pembunuh iblis tertinggi dari dimensi iblis leluhur menyerang dari udara dan menghancurkan kuil bintang. Konon, Luo Xiu telah berada di kuil bintang selama ini dan tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati. Dilihat dari situasi tindakan Dewa Bintang kali ini, kekuatan Dewa Zentian seharusnya berada di level tertinggi. Jika setiap penguasa penekan langit memiliki kekuatan ini, akan ada total 49 kota penekan langit di dimensi surga. Kekuatan ini akan dilebih-lebihkan. Leluhur kuno tertinggi menarik napas dalam-dalam dan berkata, ngomong-ngomong soal itu. Ia kemudian menatap kedua guru agung, Wu Zu dan Taisu, kirim orang ke kota Zentian, Sing, jika Luo Xiu masih hidup, sebaiknya kita bicarakan dengannya. Begitu kita bisa berkomunikasi dengan kota Zentian, jika kita membentuk aliansi, kita tidak akan takut pada musuh yang kuat. Dalam pertempuran antara dimensi surga, kekuatan tempur yang tinggi adalah faktor kuncinya. Pertanyaannya, apakah anak itu masih hidup? Lagi pula, itu pukulan telak, desah Martial Ancestor. Waktu berlalu cepat. Sejak kekacauan terakhir di kota Zentian, dimensi surga tampak jauh lebih tenang. Namun, orang-orang berkuasa dari semua pihak tahu betul bahwa apa yang disebut ketenangan hanyalah ketenangan sebelum badai. Masih terdapat arus bawah dan intrik dalam situasi secara keseluruhan. Kehancuran beberapa alam dimensi juga memungkinkan orang-orang kuat dari beberapa dimensi lemah untuk menjalin aliansi satu sama lain. Tapi semua ini tidak banyak hubungannya dengan Luo Xiu. Batas waktu yang disepakati adalah 1 tahun kemudian. Bagi seseorang selevelnya, 1 tahun adalah waktu yang sangat singkat dan tidak bisa dilebih-lebihkan dalam sekejap mata. Tetapi jika 1 tahun benar-benar dapat dimanfaatkan, itu akan sangat berguna. Seperti sekarang, Luo Xiu masih tenggelam dalam kultivasi, dan penempaan pintu rahasia tubuh fisik semakin dekat ke tingkat ke-6. Level pertama tempering pintu rahasia seluruh tubuh adalah 333 kali. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit, terutama tempering 3 pintu rahasia, yang merupakan yang paling sulit. Ketika waktu yang disepakati hampir tiba, Luo Xiu membuka matanya di kuil bintang.
Masih sedikit kurang dari tingkat ke-6. Dari 3 pintu rahasia, masih ada 2 pintu rahasia yang belum ditempa. Asalkan 2 penyempurnaan pintu rahasia terakhir selesai, tubuh fisiknya dapat melangkah ke level ke-6 setelah menyempurnakan pintu rahasia. Meskipun belum mencapai tingkat ke-6, namun kekuatan fisiknya sekarang benar-benar mengerikan, sampai mengerikan sekali. Menurut klasifikasi tingkat budidaya, ia masih berada dalam kategori alam tanpa awal, yakni alam tanpa awal tingkat ke-5 yang dekat dengan tingkat ke-6. Namun, kekuatan tempur yang dapat dilepaskan oleh tubuh fisiknya sebanding dengan kekuatan tempur Wukong. Bahkan dengan tubuh fisik sekuat ini, ia bisa meminjam kekuatan yang lebih kuat melalui kitab surga dan mengendalikan pedang pemusnahan. Mungkinkah ia bisa mencapai kekuatan tempur yang sebanding dengan alam abadi tingkat menengah? Aku akan kembali. Dia berdiri dan meregangkan badan. Meskipun waktu istirahatnya tidak terlalu lama, Luo Xiu merasa itu cukup lama dan terlalu banyak hal yang terjadi. Sekarang, akhirnya kembali. Bab 4807. Perjalanan ini ke dunia kehidupan dan kematian. Bagi Luo Xiu, ini dapat dikatakan sebagai perubahan yang mengubah dunia. Pada awalnya, ketika dia keluar dari Taiji, tingkat kekuatannya diperkirakan berada di alam abadi, dan dia tidak akan mampu mengalahkan siapapun yang berada di tahap awal alam abadi. Dan sekarang, apalagi alam abadi. Bahkan di alam Wukong, dia bisa bertarung dan bahkan membunuhnya. Beberapa orang yang berani berteriak di depannya. Jika aku kembali kali ini. Mata Luo Xiu berkilat dingin. Ia belum melupakan pengalaman buruk yang dialaminya di aula seni bela diri. Pengalaman ini terutama memperluas wawasan saya. Luo Xiu dipenuhi dengan emosi. Dulu dia merasa dirinya sudah tinggi dan perkasa kalau tidak berada di alam kosong itu. Setelah benar-benar bersentuhan dengan dimensi surga, saya menemukan bahwa alam ketiadaan kekosongan hanya dapat dianggap rata-rata. Bahkan yang agung pun punya kekuatan dan kelemahan, dan kesenjangannya tidaklah kecil. Hitunglah dengan cara ini. Mengapa aliran seni bela diri asli ditekan, menurun, dan diintimidasi? Bukan karena tidak ada orang kuat. Ren Wu, guru murahan Luo Xiu, baru saja menerobos ke alam abadi. Meskipun Tuan Wu juga sangat kuat, kondisinya tidak stabil. Berjalan keluar dari kota Zentian. Tentu saja, Luo Xiu harus mengubah penampilannya, dan tidak ada yang menyadarinya. Lagi pula, tidak ada yang menyangka dia akan keluar dari kota Zentian. Tidak butuh waktu lama. Luo Xiu melihat kota lain yang menjulang tinggi melayang di udara. Kota Zentian hancur. Dia telah menyebabkan pembantaian di sini, dan ini juga pertama kalinya dia menyentuh beberapa rahasia dimensi pemusnahan. Mengenakan jubah hitam, dia misterius. Sekalipun beberapa mata dan persepsi memperhatikannya, mereka hanya berpikir bahwa dia adalah utusan berjubah hitam dari Menara Zutian dan tidak terlalu memikirkan identitas lainnya. Tetapi, pada saat Luo Xiu memasuki kota Tianzhen, kehancuran. Di dalam peti mati besar di belakang kuil kehancuran, sang dewa kehancuran membuka matanya. Orang ini, untuk Luo Xiu. Tentu saja dia tidak asing dengan hal itu, dan dia bahkan pernah berhubungan dengan Luo Xiu sebelumnya. Namun dia juga tidak menduganya. Setelah anak ini meninggalkannya, dia benar-benar pergi ke Xingshu dan menjadi kontraktor di sana, dan bahkan menjadi master. Dalam sejarah, penguasa kota Tianzhen dengan tingkat kultivasi terendah tidak lain adalah dia. Luo Xiu tidak tahu kalau dirinya tengah diperhatikan. Tapi dia baru saja memasuki kota. Seseorang muncul di hadapanku. Bukan jubah hitam, tapi jubah ungu. Tetua berjubah ungu. Mata Luo Xiu menyipit. Di Menara Zutian, identitas seseorang ditunjukkan melalui pakaian yang dikenakannya. Di atas utusan berjubah putih adalah utusan berjubah hitam. Di atas utusan berjubah hitam adalah sesepuh berjubah ungu. Lebih jauh lagi, ada yang terhormat berjubah emas. Saat berikutnya, pikiran spiritual Luo Xiu menyentuh pedang Nirvana Wu di tubuhnya. Setelah pihak lain membuat sedikit perubahan, dia akan langsung melawan. Jangan impulsif, ini aku, Tianzu. Tetua berjubah ungu di seberang merasakan krisis dan berkata tanpa bisa berkata-kata. Luo Xiu awalnya bergabung dengan Menara Zutian dan menjadi utusan berjubah hitam. Ia menjadi saksi. Jangan khawatir, hanya aku yang tahu identitasmu di Menara Zutian, tidak ada orang lain yang tahu, kata Tianzu. Mengapa aku harus percaya padamu? Luo Xiu perlahan mundur. Lagi pula, dia sekarang adalah komoditas yang sangat dicari, belum lagi para penguasa di semua dimensi utama Dewa Leluhur, Iblis Leluhur, dan Roh Leluhur sedang memburunya. Selama dia ditangkap dan diserahkan, dia pasti bisa ditukar dengan keuntungan besar. Dan banyak orang tahu bahwa ia tampaknya telah menerima kesempatan tingkat tertinggi, itulah sebabnya ia menarik sekelompok orang kuat. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Kalau aku ingin menyakitimu, aku pasti sudah menyergapmu dalam perjalanan ke sini, kata Tianzu tanpa daya. Luo Xiu tidak mengatakan apapun. Apa yang dikatakan pihak lain mungkin masuk akal, tetapi bisa jadi ia sedang berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaannya. Ia ingin perlahan-lahan mendapatkan kepercayaannya, dan bukan tidak mungkin ia punya agenda lain.
Sekarang setelah kau di sini, apakah kau benar-benar memutuskan untuk kembali ke alam 5 dimensi? Di balik jubah ungu itu, tampak sepasang mata yang menatap Luo Xiu. Bab 4808. Apa yang dikatakan tetua? Kalau aku tidak berencana kembali, kenapa aku harus mengambil risiko datang ke sini? Kata Luo Xiu tanpa berkata-kata. Bisakah kamu meninggalkan kota Zentian untuk waktu yang lama? Berdasarkan hubungan antara saya dan Yang Mulia, ini hanyalah masalah sepele. Meskipun ini bukan kota bintang, selama saya dalam bahaya, Yang Mulia penghancur senior akan bertindak. Tetua, mohon jangan membuat kesalahan. Tianzu sedikit tak berdaya, kau benar-benar mengancamku. Bisa dibilang aku salah satu dari sedikit orang di dunia ini yang tidak punya niat jahat padamu. Luo Xiu tidak mengatakan apapun. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Namun, dia tidak berani mempercayainya sepenuhnya. Mari ikut saya. Tianzu tidak berkata apa-apa lagi dan memimpin jalan. Luo Xiu ragu sejenak, lalu mengikutinya. Meskipun ia tidak mempercayai pihak lain, ia tidak merasakan permusuhan dari pihak lain. Mari kita melangkah dulu dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ada pepatah yang dikatakan Luo Xiu benar. Mereka juga berasal dari garis keturunan kota Zentian. Di kota Tianzhen ini, jika benar-benar ada bahaya, Dewa Kehancuran mungkin masih akan datang menyelamatkan, jadi Luo Xiu tidak terlalu khawatir. Tidak butuh waktu lama. Tiba di sebuah gedung loteng di kota. Tianzu menghampiri dan mengetuk pintu. Ketika pintu terbuka, seorang utusan berjubah hitam muncul dan berkata dengan hormat, "Tetua dan rekan Tao ini, silakan masuk." Setelah Tianzu dan Luo Xiu masuk, utusan berjubah hitam itu berkata lagi, "Beberapa tetua sudah ada di atas. Silakan datang, para tetua." Tianzu mengangguk dan berjalan ke atas. Para utusan berjubah hitam semuanya duduk di aula di lantai pertama. Di Menara Zutian, status utusan berjubah hitam tidak rendah, dan tingkat kultivasinya berada di awal alam abadi. Luo Xiu datang relatif terlambat. Puluhan utusan berjubah hitam telah berkumpul di aula, semuanya mengenakan jubah hitam. Mereka semua hampir sama, seperti sekelompok klon. Jubah hitam adalah senjata ajaib khusus yang memiliki fungsi deteksi isolasi. Ketika Luo Xiu duduk, tak seorang pun yang hadir berbicara. Beberapa saat kemudian, dua utusan berjubah hitam tiba. Terdengar suara dari lantai atas, "Kalian yang berjubah hitam, pilihlah 10 pemimpin." Bersamaan dengan suara ini, terdengar 10 sinar cahaya, yang jatuh di aula lantai pertama dan berubah menjadi 10 segel ungu. Jelas sekali, 10 segel tersebut melambangkan tanda identitas ke-10 pemimpin. Dalam sekejap, beberapa tokoh beraksi dan mengambil 5 segel. Kecepatan aksi tersebut membuat semua orang merasa sedikit tertekan. Luo Xiu juga meraih segel terdekat. Pada saat yang sama, ada pula orang yang juga menganggap anjing laut ini sebagai target. Ledakan. Luo Xiu meninju utusan berjubah hitam yang sedang bertarung dengannya dan menerbangkannya, sambil meraih segel di tangannya. Tingkat kultivasi utusan berjubah hitam berada di awal alam abadi. Dengan begitu banyak utusan berjubah hitam berkumpul di sini, jika mereka ingin mendapatkan token segel untuk menjadi pemimpin, mereka setidaknya harus berada di alam abadi akhir atau lebih tinggi untuk memenuhi syarat untuk bersaing. Tak lama kemudian, terjadilah gejolak hebat di lorong loteng itu. Beberapa orang terluka satu demi satu, tetapi tidak ada yang tewas. Ke-10 anjing laut itu segera memiliki pemiliknya masing-masing. Dan tepat saat itu, suara dari atas terdengar lagi, menjadi pemimpin itu tidak mudah. Alam 5 dimensi ini sangat kuat. Jika kau ingin bertanggung jawab atas beberapa urusan besar di sana, jika kau tidak memiliki kekuatan tempur setingkat Fukong, serahkan saja segelnya. Kata-kata itu terucap begitu saja. Sebuah tangan besar jatuh dari atas, menutupi 10 orang yang memegang segel, termasuk Luo Xiu. Beberapa orang tenang, beberapa orang terkejut, seseorang terdiam, seseorang menghindari. Bab 4809. Di antara kerumunan, Luo Xiu pada dasarnya adalah orang yang tenang. Kekuatan yang terkandung dalam segel telapak tangan ini setara dengan tahap awal alam Fukong. Tingkat kekuatan ini tidak cukup untuk membuatnya takut pada apapun. Ledakan. Disertai suara dentuman keras. Seseorang muntah darah dan terbang keluar. Jika kau tak mampu melawan, mundurlah. Mereka yang telah mencapai alam keabadian akan mengambil alih. Ada suara lain datang dari atas. Segera setelah itu, beberapa sosok terbang mendekat. Aura masing-masing sosok adalah aura dunia yang tak kosong, menggantikan aura orang-orang yang baru saja terlempar. Sampai saat itu, terdengar langkah kaki dari tangga, dan sesosok tubuh turun dari tangga. Sosok ini juga mengenakan jubah hitam, tetapi jubah hitamnya berbeda dari jubah hitam biasa. Pada jubah hitamnya, terdapat garis-garis dan rune yang dibentuk oleh garis-garis emas. Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Karena ia telah bergabung dengan Menara Zutian, ia tentu memiliki pemahaman tertentu tentang Menara Zutian. Ia tahu bahwa jubah hitam bermotif emas di tubuhnya adalah pelindung jubah hitam tersebut. Status pelindung berjubah hitam lebih tinggi daripada utusan berjubah hitam, dan mirip dengan status tetua berjubah ungu.
Dikatakan demikian. Pelindung berjubah hitam berada langsung di bawah komando tetua berjubah emas, jadi hak istimewa yang dimilikinya dalam beberapa aspek tidak dapat dibandingkan dengan tetua berjubah ungu. Menara Zutian terlalu berani. Luo Xiu sedikit terkejut karena ada begitu banyak alam Fukong berkumpul di sini. Tepat saat Luo Xiu mendesah, pelindung berjubah hitam berkata, alam 5 dimensi ini berbeda dari alam lain yang pernah kita masuki sebelumnya. Kita harus berhati-hati dalam bertindak kali ini. Jika kita tidak hati-hati, kita mungkin akan berada dalam bencana dan seluruh pasukan akan musnah. Dimensi kelima berbahaya. Ini adalah sesuatu yang Zutianlo sangat yakini. Zutianlo juga merasa bahwa operasi penyusupan ini sangat berbahaya dan berisiko, tetapi harus dilakukan. Sebab pada kurun waktu berikutnya, alam 5 dimensi akan menjadi fokus inti karena munculnya peninggalan era dimensi tertinggi. Kalau bicara soal peninggalan dari era dimensi tertinggi, mungkin ada senjata sihir, harta karun, teknik, del. Dari era dimensi tertinggi, tak seorang pun akan menganggapnya serius. Segera setelahnya, Zutianlo segera memulai aksinya. Pelindung berjubah hitam dan beberapa tetua berjubah ungu bertanggung jawab untuk memimpin tim, berteleportasi dari dunia kehidupan dan kematian ke alam dimensi, dan kemudian berteleportasi dari alam dimensi ini ke suatu tempat di dunia kehidupan dan kematian. Hal ini terulang lagi dan lagi, setiap kali alam dimensi dipindahkan ke alam dimensi yang lain, dan setiap kali letak dunia kehidupan dan kematian yang dituju juga berbeda. Setelah lebih dari 10 kali, apa yang muncul di depan Luo Xiu dan lainnya adalah sebuah altar besar. Altar ini mengandung kekuatan waktu dan ruang yang besar dan tak terduga, dan jelas merupakan formasi besar yang digunakan untuk teleportasi. Susunan teleportasi ini dapat langsung memasuki alam 5 dimensi, tetapi karena tidak stabil setelah menembus penghalang alam, kemana ia akan diteleportasi bergantung pada keberuntungan Anda. Mulai sekarang, 8 orang dalam satu putaran. Segera, kelompok pertama yang terdiri dari 8 orang berjalan menuju altar. Beberapa orang kuat di alam abadi mengaktifkan formasi secara bersamaan, dan seberkas cahaya putih keperakan tiba-tiba melesat ke langit. Seorang tetua berjubah ungu mengangkat tangannya, dan 8 batu giok melayang di udara. Segera, 2 klik, 2 batu giok pecah berkeping-keping. 2 orang meninggal, tetua berjubah ungu itu terdiam. Angka kematian ini agak tinggi. Ekspresi orang lain juga berubah. 8 orang meninggal dan 2 meninggal. Angka kematian seperti itu sungguh mengancam jiwa. Bahkan Luo Xiu pun sedikit penasaran. Alam 5 dimensi itu begitu luas. Kemana 2 orang malang ini dipindahkan dan mati seketika? Jika ditempatkan di alam 5 dimensi, alam abadi tidak dianggap lemah. Bab 4810. Alam 5 dimensi. Taiji. Tai Qingsan mengerutkan kening karena bingung. Baru saja, dia merasakan kehadiran aura aneh. Kemudian diketahui bahwa itu adalah utusan berjubah hitam dari Menara Zutian. Ketika pihak lain melihatnya, ia mencoba melarikan diri, tetapi dibunuh olehnya. Awalnya saya ingin menangkapnya hidup-hidup, tetapi pihak lain melawan dengan sangat keras. Masalahnya adalah, bagaimana orang-orang dari Menara Zutian bisa menyelinap masuk? Kecuali jika Menara Zutian telah menguasai formasi yang dapat langsung berteleportasi ke alam 5 dimensi. Namun, formasi ini tidak stabil, dan sangat mirip dengan teleportasi acak, penuh dengan berbagai faktor yang tidak pasti. Dia merenung sejenak. Tai Qingsan mengirimkan pesan, semua orang memperhatikan. Orang-orang dari Menara Zutian ingin menyusup dan menangkap sebanyak mungkin orang hidup-hidup. Jika itu tidak berhasil, mereka akan dibunuh. Munculnya utusan berjubah hitam dari Menara Zutian memang patut mendapat perhatian, tetapi itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, utusan berjubah hitam itu hanya ada di alam abadi. Pikirkanlah tentang itu. Untuk menghindari kecelakaan, Tai Qingsan mengirim pesan lain, Taisu, Menara Zutian sedang menyusup. Aku ingin tahu apakah akan ada seorang bangsawan berjubah emas atau semacamnya. Baiklah, aku mengerti. Aku akan mengawasinya. Tak lama kemudian, balasan dari Taisu Supreme datang. Sisi lain, transmisi dari Menara Zutian berlanjut. Setelah kelompok orang pertama, ada kelompok kedua, kelompok ketiga. Ketika Luo Xiu tiba di sini, saat dia memasuki transmisi formasi, dia merasa waktu dan ruang terbalik, semua persepsi jalan terhalang, dan kekuatan mengerikan dari waktu dan ruang yang meremas melonjak dari segala arah. Bahkan dengan kekuatan fisik Luo Xiu, dia merasa tercekik dan tidak nyaman karena ditekan. Jelas sekali, saluran transmisi formasi ini harus berada di atas alam abadi sebelum bisa digunakan. Jika berada di bawah alam abadi, formasi ini akan langsung terhimpit sampai mati. Setelah beberapa saat, pemandangan di sekitarnya kembali normal, dan hembusan angin surga dan bumi yang familiar sedikit menghibur Luo Xiu. Pada saat yang sama, dia merasakan aura yang kuat meletus di sekelilingnya, mengelilinginya. Dunia persilatan. Luo Xiu dipenuhi dengan emosi. Saat pertama kali bersentuhan dengan alam 5 dimensi, tempat pertama yang ditujunya adalah dunia persilatan.
Dan ketika dia kembali dari dunia kehidupan dan kematian setelah melalui berbagai kesulitan, lokasi yang dia tuju sebenarnya adalah dunia persilatan lagi. Jangan melawan, atau aku akan membunuhmu tanpa ampun. Katakan dari mana asalmu? Seseorang yang mengenakan baju zirah muncul, dan teriakan dingin mengguncang dunia. Utusan berjubah hitam Menara Zutian, Iblis Hitam. Meskipun dikelilingi oleh orang-orang kuat, Luo Xiu tetap berkata dengan tenang, kalau ada pertanyaan, datang saja padaku. Selama harganya pas, semuanya mudah dibicarakan. Asal Anda memberi uang, semuanya bisa dibicarakan. Inilah tujuan Menara Zutian. Kali ini, Zutianlo memilih untuk menembus ranah 5 dimensi. Di satu sisi, ia ingin membuka pasar di ranah 5 dimensi, dan di sisi lain, ia juga datang untuk mencari peninggalan era dimensi tertinggi. Membunuh. Cahaya pedang menyambar. Luo Xiu menghancurkan cahaya pedang dengan jentikan jarinya, meninggalkan senyuman misterius sebelum menghilang dari tempatnya. Sosok-sosok muncul satu demi satu, semuanya menatap satu sama lain dengan mata serius. Terutama orang yang mengambil tindakan sekarang adalah orang kuat di tahap awal alam Fukong. Dia segera mulai mengirim pesan, seorang utusan berjubah hitam dari Menara Zutian telah muncul, dan tingkat kekuatannya telah mencapai tingkat Wukong. Pada saat yang sama, utusan berjubah hitam dari Menara Zutian muncul di seluruh dunia 5 dimensi. Beberapa melarikan diri, beberapa tertangkap, dan beberapa terbunuh. Melarikan diri dari dunia seni bela diri. Luo Xiu tidak memilih untuk meninggalkan dunia seni bela diri, lagi pula, ia cukup familiar dengannya. Dia datang ke tepian dunia seni bela diri dan bisa pergi ke alam lain dari dunia bela diri kapan saja. Karena pejabat tinggi Menara Zutian belum membuat pengaturan khusus, dia tidak tahu di mana peninggalan era dimensi tertinggi berada. Bersambung.